ada yang bilang ini faktor hoki gitu loh. Karena gol itu terjadi di menit-menit injury time. Apabila kita megang Munchen posisi 1-0 menit 90 lebih itu depan mata uang udah di depan kita itu. Yang tadinya menang saya withdraw. Ya kan? Menang nih. Kan nama judi kan menang ketagihan. Judi itu prinsipnya itu loh, menang ketagihan, kalah penasaran. Apa tujuan kita ada di dunia? Untuk apa nih kita di dunia ini nih? Yang terpenting nih. Apa untuk main judi doang? Untungnya apa main judi? Kagak ada untungnya, rugi yang ada. Oke, di studio saya sudah kedatangan tamu lagi. Beliau ini sudah pernah bermain judol, ya. Sejak tahun berapa, Pak? Saya main judol awal pertama kali itu tahun 2017. 2017, ya pemirsa ya. Dan kita pengen tahu apa yang men-trigger dirinya main judol, lalu kita pengen tahu kalah menangnya bagaimana, apakah bisa menang. Nah, kita pengen tahu yang katanya tuh yang iklan-iklan, yang joki-joki judol gitu, sini gue joki menang. Nah, ini akan dipatahkan oleh statement beliau. Oke, silakan. Gimana ceritanya waktu itu 2017, Pak? Main judolnya kenapa, Pak? Awal mula itu saya kerja di Mall Season City. Kebetulan saya sebagai leader pengawas cleaning service. Awal mula saya cerita sama anak buah. Anak buah saya tuh dia tuh udah punya akun katakanlah saya sebutlah Naga Bola. Wah. Awalnya kita cerita itu tentang sepak bola. Karena saya punya hobi itu dari kecil itu sepak bola. Nah, kita cerita tentang sepak bola. Kemudian anak buah saya itu sedikit berbicara tentang judi online. Dulu sebelum ada judi online itu ada yang namanya judi bola, itu ada. Dari dulu tuh udah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Gitu loh. Dulu saya pernah sebelum adanya judi online itu waktu saya masih kerja itu masih buku-buku biasa, nggak pakai judi online. Jadi kita bahas kan judi online. Sebelum ada judi online itu ada judi-judi itu ada. Kayak judi dulu tuh ada judi SDSB, ada judi Porkas, ada judi kartu. Kalau saya lebih ke judi bola. Cuman belum online waktu itu. Itu masih tahun-tahun 2004 2005. Saya masih bujangan dulu. Nah, awal saya terlibat di judol itu 2017 itu teman saya ngarahin ke aplikasi Naga Bola. Awalnya saya belum punya akun. Tapi saya awalnya itu cuman bahasanya itu kalau dibilang itu nyolok gitu loh. Jadi anak buah saya itu punya saldo karena saya pengen main, karena saya pengen dapat uang cepat gitu. Iya. Saya coba lah pakai akun anak buah saya gitu. Awalnya cuma 20.000 itu ya. Awalnya 20.000 tuh kebetulan lagi beruntung gitu, ya dapatnya sih nggak banyak, 200.000. Banyak itu, Pak, dari 20.000. Kan itu kan kalau di bola itu sebutnya itu ada bola jalan, ada parlay gitu loh, ada tebak skor gitu loh, macem-macem. Nah kalau saya lebih ke arah mix parlay gitu. Jadi partai satu pasangan itu kita tebak 3 partai, kalau benar itu dapatnya bisa, kalau kita pasang 20.000 bisa dapat 200.000, bisa dapat 300.000 gitu loh. Akhirnya awalnya itu saya diarahin sama anak buah saya itu untuk bikin akunnya Naga Bola. Kemudian saya bikin gunakan rekening bank. Ya. Atas nama saya pribadi. Kemudian punyalah akun saya pribadi.
Waktu itu saya masih anak satu, istri satu, anak satu. Ya. Istri satu. Iya, istri Anak satu, anak satu. Anak saya masih umur 5 tahun, kurang lebih 4-5 tahun. Ya. Anak saya kan lahir 2013. Anak saya yang pertama itu kan lahir 2013. 2017 itu saya kerja di Motion City itu sebagai pengawas cleaning itu. Anak saya umur sekitar 4-5 tahun. Jadi semenjak itu waktu malam saya ini saya habiskan buat bermain judi online. Depo berapa aja Pak malam itu? 50.000 awal-awal itu saya pakai. Awal-awal. Karena saya udah punya akun pribadi, karena saya punya waktu itu saya punya Brimo. Buat top up. Iya, betul. Buat top up. Jadi lebih praktis, lebih simpel gitu kan. Kemudian awal-awal main itu 50.000 karena saya memang dari kecil udah hobi sepak bola. Ya. Jadi saya udah mengamati semua klub, semua negara gitu. Setiap tahunnya, setiap saatnya itu selalu mengamati. Ya. Gitu loh. Dari segi permainan, dari segi pelatih, dari segi pemain. Saya tuh memang lebih condong ke hobi sepak bolanya gitu loh. Kenapa saya bisa terlibat karena judi online? Yang pertama simple, faktor teknologi kalau menurut saya. Teknologi. Jadi dikatakan itu dunia ini semakin lama semakin canggih gitu loh. Tanpa kita sadari dunia ini semakin lama semakin canggih gitu loh. Semakin canggihnya dunia ini semakin tua umur dunia gitu loh. Wih. Iya, itu ada di hadis Nabi. Benar. Jadi mama sebelumnya saya juga bekas anak pesantren. Wih. Iya, cuman ya manusia nggak ada yang sempurna gitu loh. Dalam judi bola itu Bapak ada yang dianalisa di situ waktu ada permainan segala macam. Sehingga Bapak masuk gitu. Kalau saya main feeling. Iya. Kenapa saya main feeling? Karena dari feeling itu kita bisa bisa menebak sesuatu gitu loh. Arahnya kemana ini? Apalagi kalau bolanya itu sifatnya itu live gitu loh. Kita kan ada banyak liga ya di seluruh dunia ini, kita liga-liga itu semua tuh tayang, ya kan? Apalagi di weekend ya, Sabtu, Minggu, itu liga-liga top Eropa seperti Liga Jerman, Liga Itali, Liga Spanyol, Liga Belanda, Liga Inggris, itu live gitu. Jadi kita mudah untuk menganalisa. Dengan analisa kita dapat feeling, dengan feeling kita kita top up ya. Tinggal kita klik aja udah jadi gitu loh. Kalau feelingnya udah jadi berarti udah keputusan untuk top up. Ya betul. Yang pertama itu udah pasti saya analisa sebelum pertandingan mulai. Awalnya itu kemungkinan kalau nggak hari Jumatnya saya searching lah. Browsing liga-liga terlebih dahulu gitu loh. Sebelum liga itu main saya searching dulu. Partai apa nih hari ini nih untuk besok nih, untuk yang hari Sabtu Minggu. Baru saya prediksi. Dari prediksi itu muncullah 3 partai yang akan saya pasang gitu loh. Jadi dengan modal limit, dengan top up 50.000, ini saya manfaatin bisa beberapa partai gitu loh. Di samping kita main bola mati. Jadi di judi bola itu ada namanya bola mati, ada namanya bola jalan, ada namanya mix parlay, ada namanya tebak skor. Nah, coba jelasin satu-satu Pak. Bola mati dari situ. Kalau bola mati ini kita udah top up terlebih dahulu. Dari top up itu sekian. Top up itu rata-rata minimal itu rata-rata ya. Kalau setiap akun itu minimal 20.000. Minimal depo itu minimal kalau untuk judol itu 20.000. Ada yang 10.000,
Ada, tapi rata-ratanya itu kurang lebih 20.000. Rata-rata per akun ya. Per akun. Jarang yang 10.000 itu jarang. Rata-rata itu 20.000. Ya. Jadi sebelum kita mulai untuk bola mati itu kita harus depo katakanlah 20.000 sampai 50.000. Kalau kita udah ada saldo, kita udah depo, kita bisa menganalisa. Nah, itu disebut partai untuk besok itu udah ada keluar semua. Kalau di judi bola itu udah ada semua untuk besok. Katakan hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Besok kita udah bisa prediksi tuh partai yang besok tuh. Prediksinya pakai analisa teknikal atau fundamental berita atau apa? Kalau saya pribadi lebih ke fundamental. Ya, saya searching, saya lihat partai-partai terakhir yang mereka hasil-hasil mereka sebelum bertanding gitu loh. Ya katakanlah hari ini kita bicarakan Liga Inggris ya. Setiap malam minggu itu Liga Inggris itu tayang kurang lebih jam-jam 10 malam. Kalau malam minggu itu ya, akhir pekan yang kita bicarakan ya. Jam 10 malam itu ada sekitar 6 partai langsung tayang ya. 6 partai langsung bisa lewat video ya kan. Ini kan teknologi udah canggih nih. Ya. Masing-masing lah live streaming ya kan. Bisa lewat akunnya sendiri juga bisa gitu loh. Dengan kita deposit 10.000, kita bisa nonton. Dengan kita masang, kita juga bisa nonton langsung gitu loh. Pertandingan bola itu. Pertandingan bola tersebut. Itu untungnya gitu loh. Kalau saya pribadi nih, bukan lebih ke arah kemenangan gitu loh. Berarti sebelum masuk itu, Bapak lihat dulu tuh fundamentalnya. Apa yang Bapak nilai? Lebih ke klubnya itu loh. Pelatihnya, klubnya menjanjikan juga memberikan kemenangan gitu untuk klub-klub yang saya tebak gitu loh. Katakanlah saya sebut lah, boleh saya sebut nama klubnya gitu. Sebut aja Pak. Ya katakanlah kalau untuk Liga Inggris saya lebih jago ke, saya ini tifosi Manchester United. Manchester United. Red Devils. Dari awal itu saya memang penggila Manchester United gitu. Red Devils. Dari tahun 1999 itu final Liga Champion itu yang dramatis itu saya menyaksikan gitu loh. Itu masih belum ada judi online. Dulu itu masih judi buku ya. Bola tapi judi buku. Ada bandarnya, ditulis namanya, ditulis nilainya, ditulis hasilnya. Nanti pada saat kita menang, kita ambil langsung gitu. Itu tahun 1999 itu final Manchester United versus Bayern Munchen. Itu judi buku sudah ada? Iya, judi buku itu udah ada. Itu zaman saya lulus sekolah kalau nggak salah itu. Itu final yang sangat dramatis, yang sangat gol-golnya itu terjadi pada saat gol injury time. Nah inilah yang disebut ada yang bilang ini permainan bandar gitu loh. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang ini faktor hoki gitu loh. Karena gol itu terjadi di menit-menit injury time. Apabila kita megang Munchen, posisi 1-0 menit 90 lebih itu depan mata, uang udah di depan kita itu. Tinggal ke bandar, ambil duit, ternyata hasilnya lain. Manchester United kick balik pada menit injury time, menit 90 plus. Manchester United mampu mencetak 2 gol sekaligus dan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Bayangkan kalau kita megang Bayern Munchen pada saat itu, posisi udah menang, menit-menit terakhir kacau balau, berantakan. Itu uniknya judi bola di situ. Beda dengan judi slot. Kalau judi slot itu lebih ke arah teknologi.
Kalau judi bola itu lebih ke arah teknik di lapangan gitu loh. Sama faktor hoki. Kalau ini kalau menurut analisa saya gitu loh. Ya. Kejadian di tahun itu nggak bakal saya lupakan itu. Nah kemudian pada saat teknologi canggih ini di tahun 2017 itu saya analisa besok pertandingan apa, Liga Inggris, saya main 3 partai, saya main 20.000, menjanjikan kemenangan sekitar kalau 20.000 itu 3 partai itu sekitar 200.000. Di situ ada nilai-nilai odds-nya di situ loh. Kalau di judi online itu ada nilai odds. Seperti apa tuh? Katakanlah itu kena K. Kalau bahasa kitanya itu kita pasang 10.000 itu kita kena K dari 1.000 sampai 5.000. Tergantung angkanya gitu loh. Angkanya bisa berubah-ubah. Angkanya bisa naik, angkanya bisa turun. Yang tadi saya bilang kalau bola mati itu angkanya nggak bakal berubah. Kalau bola mati. Iya. Karena bola belum mulai. Karena bola belum tayang. Yang kita bicarakan bola mati. Nanti pada saat tayang, pada saat udah free kick, otomatis angka itu berubah terus. Odds-nya itu berubah terus gitu loh. Setiap waktu, setiap detik itu waktu akan berubah gitu loh. Odds-nya itu berubah gitu loh. Contoh pertandingan antara Manchester United versus Chelsea. Iya. Free kick nih, dimulai free kick itu udah bukan bola mati, namanya disebut di judi itu bola jalan. Bola jalan. Ya. Yang tadi kita bahas bola mati sebelum pertandingan. Ya. Setelah bola free kick disebut bola jalan. Nah, disinilah angka odds-nya akan berubah. Katakanlah saya punya saldo 10.000. Ya. Di judi online itu, di judi bola itu ada babak pertama dan babak kedua. Jadi kita sama-sama tahu ya, pertandingan bola itu kan 2 babak. Babak pertama itu durasi itu sekitar 45 menit. Ya. Dari 45 menit ini Bandar ini selalu menayangkan odds berubah gitu. Contoh saya punya saldo 10.000. Pertandingan antara Manchester United dan Chelsea ini dijagokan untuk MU menang mudah gitu loh. Karena MU dijagokan menang mudah, maka MU kena K. Saya pasang 10.000, saya kena K 3.000. Jadi saya wajib punya saldo 13.000. Tetap kemenangan saya cuma 10.000. Itu minim ya. Di judi bola itu minim itu kita kalau masang itu 10.000. 3.000-nya untuk Bandar. Artinya itu sekedar K gitu loh. Kita masang 10.000 karena kita kena K 3.000, jadi totalnya 13.000. Gitu loh. Kalau menang kita dibayar jadi 23.000 semua. Kemenangan 10.000, masangnya 13.000. Jadi sekitar 23.000 kalau kita menang. Itu disebut bola jalan. Dan ada juga kalau bola jalan itu ada yang namanya won. Won itu menjanjikan nilai lebih gede lagi gitu loh. Katakanlah babak pertama ini antara MU dan Chelsea ini, MU dijagokan ya kan karena tuan rumah mungkin. Tetapi Chelsea apabila kita milih Chelsea, kita klik won, maka nilai kita tuh kan fantastis gitu loh. Kita pasang 10.000, maka apabila di luar dugaan Chelsea menang, maka kita dapat bayaran 50.000. Jadi lebih bisa gede lagi. 5 kali lipat gitu loh. Dengan dengan bayar 10.000, kalau kita menjagokan Chelsea, karena Chelsea tidak diunggulkan, tapi kemungkinan Chelsea menang, kita akan dapat bayaran 5 kali lipat. Itu di babak pertama. Jadi disebut namanya bola jalan. Ya. Yang tadi kita bahas tuh bola mati. Sebelum pertandingan. Bola jalan pada saat free kick. Ya. Nah, di setiap bola jalan ini waktu ini semakin lama semakin mendekati akhir pertandingan. Katakanlah di menit 30, di menit 40, maka odds-nya ini semakin menggila gitu loh. Bisa gitu ya. Yang menjanjikan kemenangan lah. Kalau kata Bung
Oma Irama, judi itu menjanjikan kemenangan. Iya. Benar Nah, itu. pada saat kita tayang, kita live, kita update terus dari bandar itu, kita udah live, kita update, terus saldonya kita udah siap, otomatis kita tinggal klik. Satu kali klik itu. Iya, hitungan detik itu kita udah bisa masang gitu loh. Hitungan per detik itu kita udah masang. Katakanlah di menit-menit 30, 35, 40 itu di judi bola itu ada yang namanya over dan under. Ya, saya jelasin. Penjelasannya bagaimana itu? Nah, jadi kalau bola over ini disebutnya itu kalau kita pasang over 0,75 ataupun over 1, maka wajib salah satu klub ini bisa menjebolkan gawang gitu loh. Kalau kita feeling over itu disebut atas. Bola lebih dari 1 gol. Nah, kalau ada satu lagi disebut under. Under itu sifatnya itu lebih bertahan gitu loh. Ya. Jangan sampai gawang kita ini kebobolan gitu loh. Jangan sampai hasil sepak bola ini ada skor lebih dari 1 gitu loh. Itu disebut under. Gitu loh. Dalam babak pertama ini usahakan kedua klub ini tidak ada kebobolan gawang gitu loh. Dalam arti 0-0, hasil draw, hasil kacamata disebutnya. Itu kalau orang masang disebutnya under. Kalau saya lebih condong ke over, gitu loh. Kenapa tuh? Karena saya suka, saya menunggu golnya gitu loh. Sepak bola tanpa gol apa artinya gitu loh. Betul nggak? Betul. Apa sih yang ditunggu dari para penonton sepak bola kalau bukan gol gitu loh? Nonton 2 kali 45, nonton 2 kali 15 extra time, nonton adu penalti, yang ditunggu itu kan cuma 1 gol. Gol. Betul nggak? Bener. Gol lah, itu otomatis kan suasana akan berubah semua. Bagi yang pendukung, bagi yang pemain, bagi bandar pun mereka pasti suasana akan berubah. Itulah bedanya judi bola dengan judi slot. Itu yang membedakan. Kenapa saya lebih tertarik ke judi bolanya? Karena di situ banyak seni-seninya gitu. Dalam sepak bola itu seni, satu olahraga, kedua seni, ketiga juga trik, keempat juga hoki, ya kan? Yang kelima ya pastikan kemenangan. Gitu loh. Lebih ke kemenangan. Nah, pada saat menit-menit terakhir 35, 40, maka odds over ini nilainya fantastis. Gitu loh. Kita pasang 10.000, ya kan? Kita feeling over nih. Bola akan ada gol di menit-menit terakhir. Maka bayaran bisa sampai 10 kali lipat gitu loh. Wow. Kita bicara yang minim aja ya. Odds yang kita modal 10.000. Kalau kita feeling ini bola skor ada gol, maka bayarannya bisa sampai 100.000. Dari 10.000. wow. Itulah judi bola. Kenapa menjanjikan kemenangan? Kenapa menjanjikan uang lebih besar? Karena pada saat detik-detik terakhir pertandingan mau habis, maka bandar akan menjanjikan bayaran yang lebih besar gitu tuh. Banyak yang masuk. Banyak. Karena kan ini kan sifatnya kan bola jalan. Bola jalan. Bola tayang. Gitu loh. Seluruh dunia itu, terutama liga-liga Eropa itu kalau malam minggu itu udah pasti tayang gitu. Apalagi zaman sekarang, itu zaman teknologi ya kan, serba mudah. Yang penting ada kuota aja, ya kan. Mau wifi kayak, mau data kayak. Kalau kita udah standby malam minggu itu otomatis bisa menjanjikan kemenangan. Gitu. Nah, dari teknik itu berapa kali kemenangan dan kalahnya, Pak? Selama Bapak main judi bola? Kalau saya pernah pengalaman menang sih nggak banyak, gitu loh. Lebih banyak kalahnya daripada menangnya gitu. Kalau saya pribadi, karena judi itu hanya menjanjikan gitu, janji gitu loh. Janji kemenangan. Janji kemenangan gitu. Namanya janji manusia itu nggak ada yang pasti kecuali janji Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya kan? Karena manusia ini
yang dipegang itu omongannya gitu loh. Ya kan? Nggak ada manusia yang apa namanya tepat waktu, apa namanya janji tapi dia nggak diingkarin. Kebanyakan manusia itu ya lebih ke arah munafikun gitu. Golongan orang-orang munafik. Iya. Dari analisa yang Bapak tahu itu, melesetnya itu kenapa biasanya? Atau memang sudah diatur bandar? Ada dua faktor. Yang pertama, dunia sepak bola itu ada hoki sama faktor ya Dewi Fortuna. Apa tuh? Ya katakanlah bola itu sering mentok tiang. Itu yang saya alamin gitu loh. Karena saya pecandu bola di judi online ini, judi bola ini lebih suka main over, lebih suka mencari gol lebih banyak. Itu yang saya amati itu faktor tiang gawang ini sangat mempengaruhi gitu loh. Karena bola mentok tiang itu disebutnya namanya apes kita. Berapa kali mentok tiang, berapa kali kita apes, berapa kali kita nggak bisa jebolin. Nah itulah namanya kalau di dunia sepak bola itu bapuk gitu bahasanya. Bapuk. Iya. Itu terkenal sekali itu kata-kata itu. Bapuk banget nih gue nih. Nyari satu gol aja susah gitu. Namanya kita nyerang, udah semangat nih, tim udah semangat nyerang. Depan gawang pun belum tentu bisa jebol karena masih mentok tiang gitu loh. Apalagi disebut dengan apa namanya 11 meter atau disebut penalti. Pada saat penalti ini posisi gol itu 99% itu gol. Betul gak? Betul. Penalti itu 99% itu gol. 1% itu apa? Tiang gawang. Kena bola tuh mantul. Mantul tiang gawang, nggak masuk ke dalam gawang. Itu disebut bapuk. Berarti yang ditebak itu misalnya saya pemain nih. Saya ini nggak gol, saya bisa pasang nggak gol gitu. Ya betul. Kalau Bapak pasangnya yang gol. Ya. Berarti kalau Bapak kalah menang saya. Ya Bapak kan masang dulu. Masang dulu. Bapak bikin akun. Bapak setor depo. Bapak sertain nomor rekening, nama pihak rekening. Kemudian Bapak bikin akun, Bapak bikin password. Kalau Bapak pilih Bapak ini nggak gol nih. Bapak tinggal klik aja. Gitu ya. Under. Sama seperti pemain-pemain buku itu ya, judi buku ya. Maksudnya langsung aja, nggak usah pakai aplikasi ya, tebak ini ada TV gitu. Kalau sekarang lebih condong ke dunia online. Karena udah canggih. Karena kalau buku itu sifatnya kepercayaan. Antara misalkan katakanlah saya sama Om nih. Om, saya percaya pegang uang saya. Pertandingan antara Manchester United dengan Chelsea, saya jagokan MU. Om, begitupun Om sebaliknya, Om jagoin Chelsea. Ini kan dasarnya kepercayaan kalau saya ngasih Om duit. Katakanlah uang taruhan gitu loh. Betul gak? Ya. Om, saya percaya sama Om. Om pegang Chelsea, saya pegang MU. Uang taruhan Om yang pegang. Katakanlah 100.000 ya. Saya jagoan MU, Om pegang Chelsea. Kemudian pada saat saya menang, posisi saya menang nih, posisi bola ini saya menang. Om pegang Chelsea, Om belum tentu bayar ke saya. Karena kenapa? Om pasti ngeles. Ya kan? Oh itu kalau judi langsung tuh. Iya. Itu jarang, orang itu jujur itu jarang gitu loh. Jarang gitu loh. Nggak mungkin saya langsung ngasih Om percaya begitu saja deh uang taruhan nih. Nanti kalau menang kamu bayar 200.000 ya ke saya gitu kan. Itu kan dasarnya kepercayaan. Ya kan? Karena saya percaya sama Om, saya kasih uang Om 100.000. Apabila saya menang, Om wajib balikin uang saya berapa? Kalau misalnya saya kasih Om 100.000, Ya. saya menang, Om harus balikin uang saya berapa? 100.000. Nah, kalau menang jadi berapa? 200. Betul nggak? Karena kan ada modal saya di situ. Betul. Kalau kalau judi secara langsung. Secara langsung itu di kampung-kampung banyak tuh. Misalnya ada TV tuh. 100.000 ya. Ya taruh uangnya di situ. Iya. Gitu. Kan zaman-zaman kecil dulu begitu ya. Ya, itu Oke, gue menang, gue ambil. Ya, kalau itu dulu masih toleransi lah, masih sifatnya itu masih apa namanya itu faktor zaman. Gitu loh. Zaman saya waktu masih nganggur itu banyak kayak begitu. Kita duduk bareng aja berdua, taruh aja di tengah duitnya.
nonton bareng, hasilnya selesai, kita bisa ambil uangnya. Bukankah itu lebih aman? Iya, cuman secara itu menimbulkan faktor fisik gitu loh, Oh iya benar. keributan gitu loh. Karena nggak ada orang yang main judi, nggak ada yang mau kalah, gitu loh. Nggak ada orang main judi tuh maunya kalah, nggak ada. Semua pasti pengennya menang gitu loh. Siapapun lawan judi kita ini, judi bola ya, nggak mungkin dia maunya kalah. Kalau mau kalah dari awal aja nih kasih buat kamu nih, betul nggak? Betul. Nggak mungkin dia, pokoknya gue mau menang, gimana caranya gue menang gitu loh. Dengan cara apapun gue wajib menang gitu loh, walaupun hasilnya kalah, dan terima konsekuensi gitu loh. Kalau kita bicara judi langsung itu bisa menimbulkan keributan gitu loh, konflik intern gitu loh, Betul. lawan gitu loh. Nah, makanya ada judi bola di online. Ya, Itu dipegang sama bandar. ya, betul, karena faktor teknologi tadi saya bilang. Jadi semakin lama dunia ini semakin cantik dunia. Itu ada di hadis Nabi itu. Apa tuh hadisnya? Ya, dunia ini semakin lama semakin cantik. Semakin cantiknya dunia ini, maka dunia ini semakin tua. Karena dunia ini disebut, sekarang itu udah disebut, kita disebut umat akhir zaman. Ya. Umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad SAW. Karena nabi terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada lagi umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir. Nah, semakin canggihnya dunia ini, teknologi canggih, itu mendekati akhir zaman. Akhir zaman itu mendekati pada Kiamat. Itu loh. Kita lihat sekarang teknologi udah canggih, gedung-gedung udah tinggi, akses semua sekarang udah gampang. Bahkan naik kendaraan pun gratis sekarang. Wah. Saking canggihnya nih. Iya, Jaklingko ada tuh di Jakarta tuh. Nah, sebelum Jaklingko itu namanya apa? Apa tuh? Mikrolet. Mikrolet. Nah, angkot. Ya kan? Itu harus bayar dengan uang cash. Sekarang? Sekarang dengan kartu pun kita udah bisa duduk manis. Kita bisa muter-muter di Jakarta tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Itulah disebut dengan teknologi. Teknologi. Lalu di judi udah nggak pakai langsung, ada teknologinya juga. Betul. Nah, tadi sampai ke judi apa tuh? Bola jalan. Bola jalan. Iya. Terus apa lagi? Mix parlay. Mix parlay. Iya. Ini apa ini? Mix parlay ini kita menjagokan 3 tim langsung. Dengan menang mudah seperti itu. Kita bayar pasang 10.000, kita main 3 partai, itu bisa mendapatkan kurang lebih 80.000. Oh, lebih tinggi. Iya. Kita masang 10.000, kita tebak 3 partai itu bisa dapat uang kemenangan sekitar 70.000 sampai 80.000. Tapi kalau misalnya 3 partai ini menang 1 doang, dibayar gak tuh? Gugur. Oh, gugur. Harus 3-3-nya? Harus 3-3-nya, minimal seri. Kita tebak 3 partai, katakanlah 2 menang 1 seri, masih dibayar kita. 1 menang 2 seri, masih dibayar kita. Minimal jangan sampai ada yang kalah. Kita tebak 3 partai. Mix parlay ini mix partai campuran namanya, ya kan? Mix itu kan campuran. Ya. Partai itu partai kan, partai campuran. 3 partai kita seri, otomatis modal kita balik. Kalau 3-3-nya benar, itu otomatis langsung dibayar sama bandar dengan nilai yang sudah ditentukan oleh bandar gitu loh. Dan masuk ke saldo kita udah bisa WD, withdraw, gitu loh. Withdraw itu kan minimal itu kan 50.000. Ya. Katakanlah saya depo 20.000, saya main mix parlay langsung, ya kan? Di babak pertama itu yang tadi saya bilang, setiap saat itu nilai odds itu kan berubah, mendekati partai-partai bola-bola mau habis itu odds berubah, oddsnya tuh tinggi. Kita main bola jalan ditambah kita main mix parlay itu bayarannya fantastis. Wow. Katakanlah saya masang 10.000 di menit-menit 30 di babak pertama ini ya, saya pasang 10.000 di menit-menit 30 ini, bayarannya itu saya pasang 3 partai itu bisa sampai 150.000. Banyak sekali, Pak. 3 partai, tapi wajib menang semua. Karena kenapa? Kan harus
live gitu loh. Harus update gitu loh. Jadi setiap malam minggu ini yang namanya Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris, itu kan tayang secara langsung. Di jam-jam 10, jam 11. Itu ada partai-partai yang sangat-sangat disukai oleh inilah orang-orang Indonesia lah, klub-klub besar gitu loh. Tayang, otomatis kita kan tahu sebelumnya. Ini klub ini bakal menang mudah gitu loh. Makanya kita live langsung loh, update terus. Posisi standby, posisi aman, kita pasang 10.000. Pas pada saat teknologi kita kuotanya lagi bagus, sinyalnya lagi bagus, otomatis terpasang di bandar gitu loh. Faktor sinyal juga gitu loh. Ngaruh. Jadi kalau posisi sinyalnya lagi bagus, saldo kita ada, kuota mendukung, otomatis kita bisa pasang 10.000 dengan menjanjikan kemenangan 150.000. Itu disebut mix parlay. Bola jalan di babak pertama. Bisa juga di babak kedua, bisa juga di babak pertama gitu. Judulnya mix parlay bola jalan gitu loh. Saya pernah waktu dapat saldo terakhir itu 10.000. Ya. Karena saya feelingnya itu kencang banget itu, yakinnya itu benar-benar wah dia pasti boleh menang nih. Ya udah saya pasang 10.000, saya dapat 180.000. Menang beneran? Menang. Saya withdraw 150.000. Sisa 30.000 buat modal. Terus main lagi. Ya seperti itu. Karena bola masih berlanjut, saya lanjut. Bahkan ini bisa menghabiskan waktu sampai subuh. Wow. Karena Liga Eropa itu tayang terus. Malam akhir pekan ini liga-liga top dunia ini tayang. Italia, Spanyol, Belanda, Jerman, Inggris, Portugal. Itu semua saya hafal semua. Oh, jadi mengamati terus itu di TV. Karena kan saya hobi sepak bola. Iya. Faktanya satu, saya hobinya sepak bola gitu. Coba tebak. Kalau menang kan dapat duit. Nah, seperti itu. Cuman nggak semua itu menjanjikan kemenangan. Balik lagi ke diri kita semua gitu loh. Jadi saya hadir di sini ini tujuannya satu ya. Apa yang Bapak mau suarakan? Kita kembali lagi lah secara natural gitu, secara manusia, bahwasanya judi itu tidak dibenarkan satu oleh agama. Benar. Jelas. Kenapa? Karena judi ini lebih arahnya itu lebih ke berteman dengan setan gitu loh. Karena setan itu kan musuhnya nyata. Ya kan? Janganlah kau dekati langkah-langkah setan gitu loh. Karena kau akan terjerumus gitu loh. Ya kan? Jangan kau dekati setan itu sifatnya menggoda sebenarnya. Nggak ada setan yang sifatnya menyesatkan, nggak ada. Setan itu menggoda doang, menggoda gitu loh. Melalui akal pikiran, ya kan? Melalui hati kita, melalui darah kita. Semua itu setan setiap hari menggoda gitu loh. Jadi setan ini nggak memaksa sebenarnya? Tidak memaksa. Lo mau syukur, lo mau cukur, nggak mau gondrong gitu loh. Bahasanya gitu loh. Iya. Gue nggak maksa lo mau main judi. Gue nggak maksa lo mau main judi bola, judi online. Gue kan cuma ngegodain doang gitu. Cuman sampai hari kiamat ini namanya iblis setan ini nggak bakal berhenti menggoda manusia. Pertanyaannya kita mau digoda apa enggak gitu ya? Kembali ke dasar keimanan kita gitu, ya kan? Kalau kita yakin bahwasanya yang beri rezeki itu bukan judi online, yang beri rezeki itu bukan bandar, yang beri rezeki itu bukan judi slot, maka kita bisa menangkis semuanya itu. Iman. Dasarnya itu iman. Jadi iman ini setiap saat ini bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa naik, bisa turun, bahkan bisa keluar. Katakanlah kita muslim ya. Iya. Muslim itu kan bersaudara. Betul. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang muslim itu bersaudara. Ya kan? Kenapa kita dipersaudarakan oleh Allah?
Karena kita ini diikat oleh kalimat yang mulia. Satu keyakinan. Ya, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dipersaudarakan oleh Allah bukan di dunia saja gitu loh, tapi sampai di akhirat gitu loh. Itulah persaudaraan muslim, kuat, kental karena ada kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kembali itu dasar keimanan manusia. Pada saat kita bermain judi, pada saat kita bermaksiat, maka iman kita itu keluar dari kepala kita. Bahkan saya pernah dengar ngaji itu. Pada saat kita bermaksiat, maka iman kita ada di atas kepala. Karena kita nggak ada keyakinan gitu, nggak ada keyakinan sama Tuhan gitu, nggak ada keyakinan sama Allah gitu loh. Kita yakinnya sama godaan setan. Nah, balik ke judi bola tadi, Pak. Berapa uang yang masuk dan yang berhasil di withdraw? Untuk keseluruhan atau gimana? Keseluruhan. Untuk keseluruhan tuh saya lebih condongnya itu lebih rugi ya. Saya itu Jutaan, puluhan juta, belasan? kalau di naga bola itu ada histori ya. Di histori itu per minggu itu saya bisa menghabiskan sekitar per minggu itu sekitar 4-5 juta. Wah, lumayan itu. Per minggu. Itu kekalahan. Total itu apa namanya? Permainan. Ya. Jadi diakumulasi oleh bandar. Jadi uang yang saya depo 50.000 itu nggak ada hasil sama sekali. Yang tadinya menang, saya withdraw, ya kan? Menang nih, nama judi kan menang ketagihan. Judi itu prinsipnya itu loh, menang ketagihan, kalah penasaran. Oh gitu, menang ketagihan, kalah penasaran. Coba deh, saya menang nih, oh enak nih, nyari duitnya gampang. Gampang banget nih. Gampang banget nih, modal 20.000 bisa jadi 200.000. Wah, kerja apa lagi bisa begini? Menang ketagihan, lanjut. Namun di satu sisi pada saat dia kalah nih, penasaran gue nih. Kok gak menang-menang gue? Kali ini ya nih. Harus nih. Ini gue terakhir nih gue main judi. Padahal hati kecilnya udah ngomong. Terakhir main judi. Gue terakhir main judi. Kalau kalah gue berhenti. Belum tentu. Itu udah godaan setan. Dan gak ada yang pernah berhasil. Terakhir gue main judi. Kalau dia gak sungguh-sungguh untuk bertobat. Oh dia gak sungguh. Rem kita itu cuma 2 dalam hidup ini. Rem. Kita tuh lihat kondisi kita tuh seperti apa gitu loh. Kalau udah bener-bener di dasar apa namanya, ya katakanlah udah paling bawah lah kita lah, ekonomi paling bawah. Rem kita cuma 2, yang satu agama, yang kedua keluarga. Rem loh, buat berhenti itu segala sesuatu kemaksiatan itu cuma 2, agama dan keluarga gitu. Sejauh mana peran agama dan keluarga? Ya sangat menunjang tentunya. Kalau emang kita benar-benar menjauhkan dari dunia online, judi bola, judi slot, macam-macam judi sekarang ya. Terutama yang paling marak itu judi slot. Ya. Marak sekali. Ya, dimanapun. Bahkan maaf kata nih, kalau kayak pejabat, ya anggota DPRD aja bisa main gitu loh. Iya. Nggak usah dong anggota DPRD. Pihak yang bertanggung jawab masih bisa main gitu loh. Karena teknologi itu bukan suatu hal yang udah lumrah gitu loh. Karena tadi penasaran. Mendingan kita gaptek gitu loh. Mendingan kita nggak tahu tentang teknologi daripada kita tahu tentang teknologi. Karena ini zaman gitu loh. Siapapun kita ini bakal jadi korban gitu loh. Baik itu dia orang baik dia orang buruk. Nggak, judi itu nggak kenal latar belakang gitu loh. Orang alim aja bisa kena. Benar. Contoh nih. Tapi ada sisi positifnya nggak? Misalnya teknologi ini dipakai untuk belajar mungkin atau hal lain? Terakhir kan waktu zaman corona kan kita ada yang namanya pembelajaran jarak jauh, PJJ, ya kan, sekolah online, daring. Ya itu kan karena faktor apa namanya? Ada corona, musibah, ya. COVID itu loh, virus yang sangat membahayakan gitu loh. Maka di dunia pendidikan dialihkan ke dunia
online gitu loh. Bahkan dunia online pun pada saat itu sampai sekarang ini masih terlibat ini. Mantan Menteri Pendidikan ini sekarang lagi terlibat kasus Krum. Belum selesai. Belum selesai. Bahkan sidang perdana ini dihadiri oleh orang tua tersangka, terdakwa. Mantan Menteri Pendidikan, pendiri Gojek. Saya lama di Gojek. 8 tahun saya di dunia ojol. 2017 itu terakhir saya kenal judi online itu 2017. Saya jadi pengawas cleaning service karena saya lihat ada peluang di dunia ojek online, maka saya berhenti jadi housekeeping. Ya. Saya lebih tertarik ke dunia online, teknologi. Yang saya sebut kalau housekeeping kan kita kan dunia fisik, lapangan, lebih ke jasa gitu loh, jasa kebersihan. Kalau di online itu kan ojek online itu kan lebih ke jasa transportasi, tapi kita wajib mengetahui teknologinya gitu loh. Maka saya beralih ke dunia teknologi jasa online gitu loh, ojek online. Pada saat itu ada Grab, ada Gojek gitu loh. Bahkan 2 akun saya ini Grab dan Gojek ini mati gitu. Kenapa tuh? Faktor judi online. Kok bisa? Habis-habisan untuk judi online. Ada dapat nih, masukin. Nah, itulah dampak dari semuanya itu loh, yang saya dapetin nih. Sama sekali bahkan Karena Bapak penasaran. itu dia, menang ketagihan, kalah penasaran. Itulah judi. Sampai kapanpun nggak bakal bisa, sekalipun pihak bertanggung jawab itu nggak bakal bisa menghancurkan yang namanya judi. Karena itu ada pada diri masing-masing. Betul. Kembali lagi. Karena iman tadi. Nah, kenapa di Al-Quran disebutnya amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, kenapa tuh? Kagak ada nahi mungkar amar ma'ruf. Ya kan? Allah katakan dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya kan? Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummat. Kita ini semua sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia seluruh alam. Ta'muruna bil ma'ruf, itu loh. Ya kan? Ta'muru itu mengajak manusia taat kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia untuk berbuat baik gitu loh. Wa tanhauna 'anil munkar gitu loh. Jadi nggak ada ayat yang mengatakan kemungkaran dulu baru amar ma'ruf. Ini kerjaan polisi. Iya. Kalau nahi mungkar ini kerjaan polisi, tapi polisi pihak bertanggung jawab tidak bisa amar ma'ruf karena masih banyak oknum-oknum yang berbuat kemungkaran seperti judi online. Ini kita belum bicara masalah narkoba, kita masih bicara masalah Judi online. judi online. Nah, titik terberat Bapak itu sehingga memutuskan untuk saya nggak bisa lanjut ini. Apakah karena memang sudah nggak punya uang atau ada faktor lain, iman atau keluarga? Ya, karena basic saya itu agama kental, itu agama saya itu kental ya. Saya ini tahun 2020 itu udah benar-benar titik terendah. Saya masuk pesantren. 2000 berapa? 2020. Oke. Titik terendah itu Pas corona dong itu. 2000 bukan, maksudnya 2020 itu corona itu waktu tahun 2002 ya. 2000 tahun 2000. 2021, 2022. Enggak, ayah saya meninggal. Itu tahun 24 tahun yang lalu, berarti tahun 2000 ya. Tahu tuh. Tahun 24 tahun yang lalu orang tua saya. 24 tahun yang lalu dari sekarang. Berarti tahun 2000 ya. Nah, itu ayah saya meninggal. Nah, itu titik terendah saya itu. Ya, benar-benar orang yang saya sayangi itu kan meninggal. Terus saya hijrah. Ya, itu masih ada tuh Bang. Itu namanya judi-judi buku. Masih ada. Bahkan lebih kasus gitu. Ya. Itu saya bilang kalau kita nonton langsung, kita main langsung, karena kan nggak ada apa namanya, kita sistem percaya kan. Ya saya pegang uangnya, ya kan, karena saya nggak mampu bayar. Tapi kan saya berkhianat. Iya. Ya kan,
Untuk berkhianat itu saya menghindar kan. Untuk menghindar itu saya harus lari dari tanggung jawab. Itu titik terendah saya itu pada saat itu. Judi bola. Judi bola. Belum online. Berarti waktu itu udah berhenti judi bola. Iya, karena saya bilang nggak bakal menang gitu loh. Ya kan? Penasaran doang, rasa penasaran tinggi, rasa keinginan menang cepat gitu. Dapat duit dengan cara simple, ya kan? Cuma tetap nggak bakal ada kemenangan dalam judi satu. Judi, semua judi ya? Semua. Saya sempat saya sebenarnya nggak suka slot. Sampai sekarang saya sebenarnya anti slot gitu. Sudah pernah nyoba slot juga? Nah, yang namanya teknologi balik lagi. Ya kan? Karena kita mudah mengakses teknologi, dengan mudah kita menggunakan yang namanya judi slot. Jadi saya anti, saya nggak suka yang namanya judi slot. Karena yakin nggak bakal menang di judi slot. Karena udah banyak teman saya yang main, saudara saya yang main, sudah jadi korban judi slot semua gitu. Nah dari judi bola, nah itu berhenti itu. Berhenti. Masuk ke judi slot itu apa yang membuat trigger bapak itu masuk? Saya lebih mengamati teman gitu loh. Iya. Teman main, saya bilang saya nggak ngerti sama sekali loh. Tinggal pencet aja, tinggal klik klik klik. Gampang banget. Bahkan anak saya juga bisa kalau mau. Tinggal pencet. Iya, anak saya pun bisa kalau mau. Karena anak saya bisa ngerti teknologi. Cuman kan ilmunya belum dapat dia. Kalau kita udah tahu ilmunya, triknya, otomatis dengan mudah kita bakal jadi korban gitu loh. Siapapun bakal kena jadi korban. Nah, akhirnya trigger sama teman tadi itu main tuh pak. Betul. Slot. Betul. Depo berapa? Kalau itu cuma 50.000. Jadi saya punya pengalaman nih. Saya punya bos. Bos saya ini katakanlah orang kaya lah. Namanya bos. Dia punya kos-kosan. Dia punya bisnis jual beli motor. Iya. Ya. Bahkan hidupnya udah di atas rata-rata lah. Ya kan? Dia punya anak nih. Anaknya ini laki. Anaknya ini pengacara. Karena anaknya ini punya uang banyak, dia coba-coba tuh yang namanya judi slot. Coba-coba. Tapi kalau kalangan menengah ke atas otomatis kan deponya bisa sampai jutaan loh. Lebih besar. Kalau saya kan sifatnya kan hanya iseng. 50.000, 100.000, mereka bisa sampai jutaan mereka depo. Bahkan titik terendah mereka itu sampai punya utang ratusan juta. Wah, banyak banget pak. Itu si korban, anak bos saya itu punya utang sampai ratusan juta. Awalnya tuh nggak tahu, awalnya tuh nggak ngerti. Awalnya ikut temen lihat, mengamati, coba-coba, akhirnya jadi korban judi slot. Sampai sekarang belum bisa berhenti. Orang tuanya pun sampai bingung. Berarti ini penyakit dong pak? Penyakit ini. Ini adalah penyakit umat akhir zaman. Karena kita udah di akhir zaman gitu loh. Ya kan? Tidak ada lagi nabi yang Allah utus ke dunia ini sekalipun maksiat merajalela gitu loh. Ya kan? Tidak ada nabi yang turun ke dunia ini karena itu udah nggak ada lagi nabi. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Tidak ada yang bisa menghancurkan kemaksiatan. Makanya disebutlah kita dalam Al-Quran itu kan kita ini umat terbaik gitu loh. Jadi ada manusia yang mengajak manusia untuk taat sama Allah gitu loh. Dengan dia beribadah, sholat 5 waktu, taat sama Allah, menjalankan perintah Allah, ikut cara sunnah Rasulullah, otomatis insya Allah dia bakal terhindar daripada judi online. Apapun judinya itu, judi slot, judi bola, judi apapun. Insya Allah kalau kita udah bisa membentengi iman kita, kita udah bisa menjalankan semua perintah Allah dengan ikhlas, ridho, mengharap ridho Allah, insya Allah iman kita akan terbentengi gitu. Maka dengan mudah kita akan menghindari daripada bentuk kemaksiatan, kemungkaran. Intinya itu di iman. Bentengnya itu di iman. Iya. Iman kita lemah, kita akan mudah menjalankan semua godaan-godaan setan. Apa yang menurut bapak ini yang paling mempengaruhi orang terjerumus judol selain lingkungan? Ya, yang pasti Iklan-iklan mungkin? ya karena teknologi, Pak. Teknologi lagi ke teknologi. Semua teknologi.
Semua itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Karena semakin lama itu orang itu semakin cerdas semua, Pak. Semua itu semakin lama Allah akan ciptakan nih manusia yang lebih cerdas lagi, semua. Hari ini kita nggak tahu nih, anak kita lebih cerdas lagi mungkin dari kita. Bisa menciptakan teknologi yang lebih baru, yang lebih mudah, ya kan? Kita kan nggak tahu. Saya dulu, saya umur 44 tahun. Waktu saya masih muda itu nggak ada yang namanya teknologi, ya kan? Nggak ada yang namanya GoFood, nggak ada yang namanya GoSend, Express, ya kan? Kita antar sendiri, ya kan? Kita naik kereta, kita naik kapal, ya kan? Semakin lama dunia kan semakin cantik, ya kan? Dunia semakin cantik, teknologi semakin maju, otak manusia itu kan semakin pintar semua. Betul. Artinya semakin canggih teknologi, ini segala bentuk scammer, penipuan termasuk kayak judi scam segala macam ini semakin canggih dong nanti. Pasti. Karena manusia itu kan tergantung niat dan tujuan manusia tersebut gitu loh. Kalau dia menciptakan teknologi tujuan untuk baik, untuk kemaslahatan, otomatis tidak mempengaruhi orang lain gitu loh. Berarti akan tergantung, berarti teknologi ini kayak pedang bermata dua ya? Ya. Mau dipakai buruk bisa, baik juga bisa. Betul. Nah, kalau misalnya teknologi kayak YouTube sekarang kita pakai buat ceramah atau kasih motivasi ke orang-orang, ya bagus. Bagus, otomatis. Oke, ini udah di menit-menit terakhir. Coba umumkan ke penonton, mungkin kasih ceramah-ceramah apa gitu supaya ya mungkin sekarang nggak bisa berhenti, tapi mungkin dari pengalaman Bapak. Ya, kalau saya pribadi ya, karena pada dasarnya semua itu manusia dalam keadaan rugi ya. Di surat Al-Asri itu Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi seluruh manusia dalam keadaan rugi. Semua, termasuk kita semua rugi. Ada ilahnya, Pak. Ilah kecuali. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu koma. Ilah kecuali. Ilah ladina amanu. Ya kan? Orang-orang yang kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman juga masih rugi, gitu loh. Karena masih koma di situ. Kita di beriman ini belum cukup gitu loh, masih rugi. Kok orang beriman masih rugi? Ilah kecuali koma Allah katakan di situ. Alladzina amanu wa amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Gitu. Nggak cukup kita beriman sama Allah, ya kan? Cuma gue beriman sama Allah, KTP Islam, betul nggak? KTP Islam, semua kita buat KTP Islam Muslim. Tapi realisasi implementasi keimanan itu dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah. Ya kan? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Menjalankan semua perintah Allah dengan cara ikut sunnah Rasulullah. Jadi kita diperintahkan untuk Allah untuk sholat, ya kan? Jangan mengikuti hawa nafsu sholatnya itu. Ya, kalau ngikutin hawa nafsu itu gampang, sholat aja di rumah gitu loh. Ya kan, ntar aja sholatnya belakangan, itu ngikutin hawa nafsu. Tapi kalau ikutin perintah Allah, ikutin perintah cara Rasulullah, sholatlah kamu dengan mengikuti 3 tertibnya Nabi gitu loh. 3 tertib Nabi itu di awal waktu, ya kan, pada saat azan dikumandangkan. Yang kedua di masjid, ya kan, innama ya'muruna masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu dia berarti beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir. Maka sholatlah kalian di masjid atau di musola. Yang ketiga, sholatlah kamu secara berjamaah. Karena nilainya lebih pasti berlipat ganda. Beda kalau kita sholat di rumah, ya kan, satu waktu belum tentu diterima sama Allah, ya kan. Maka illalladzina amanu wa sholihat, sholatlah kamu mengikuti cara Rasulullah. Beramal soleh bukan caranya kita sendiri gitu loh. Ada di dalam hadis gitu loh. Perintah Allah sholat itu ada di Al-Quran, ya kan. Perintah Allah ada di Al-Quran. Tapi bagaimana cara menjalankan perintah Allah adanya di hadis Rasulullah. Ikutin hadis Rasulullah, ikutin cara Rasulullah. Sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Orang beramal sholat itu belum cukup. Enggak cukup, masih rugi. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, masih koma di situ. Betul enggak? Iya. Koma itu berarti berlanjut dong. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Taat mentaati dalam kebenaran dan
saling menasihati dalam kebenaran. Nah, berarti poinnya adalah saling menasehati. Betul. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi main judol, itu nggak akan ada kemenangan, Betul. tapi menjanjikan kemenangan. Betul. Bagaimana itu solusinya? Yang pertama ya pasti kita mengajak mereka untuk taat sama Allah dulu. Nggak ada cara lain. Kemungkaran itu tidak bakal hancur, ya kan? Karena kemungkaran itu sampai hari kiamat itu terus ada. Maka dikatakan tuh kiamat itu adalah orang-orang yang tidak beriman semua. Itu kiamat. Tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi orang beriman di hatinya itu. Tidak ada kalimat la ilaha illallah di hati itu, maka Allah akan hancurkan dunia. Itulah bentuk kemungkaran yang paling dahsyat nanti hari kiamat. Kemungkaran ini tidak bakal bisa habis gitu. Dengan cara apa? Kita mengajak mereka taat kepada Allah. Itu udah cukup. Nah, jadi situ sudah bisa dibilang pecandu judinya itu akan mulai hilang karena dia kembali. Ya, kembali kepada Allah. Semua itu kembali kepada Allah. Manusia itu dari mana gitu loh? Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Apa tujuan kita ada di dunia? Untuk apa nih kita di dunia ini nih? Yang terpenting nih. Apa untuk main judi doang? Untungnya apa main judi? Kagak ada untungnya, rugi yang ada. Betul. Akan dibilang Allah katakan seluruh manusia dalam keadaan rugi. Wal asri. Iya. Betul gak? Betul. Demi masa, demi waktu, manusia semua dalam keadaan rugi. Illa kecuali orang beriman. Yang berjudi ini nggak beriman. Imannya di atas kepala. Yang tadi saya bilang. Siap. Betul gak? Betul. Karena imannya naik ke atas. Karena dia lagi berjudi. Kalau dia mengikuti langkah-langkah nggak di setan. sini imannya. Nggak ada di sini. Oke. Yang kita khawatirkan pada saat kita di situ, kita lagi main, kita dicabut nyawa kita sama Allah. Allahu Akbar, azan. Lagi berjudi. Lagi berjudi. Iman nggak ada. Iman nggak ada. Imannya di atas. Makanya kita nggak taat sama Allah Dia nggak dengar itu. sama sekali karena godaan setan. Itulah dasarnya judi. Oke. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan banyak cerita yang menginspirasi dan teman-teman kembali ke Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iman. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.